Ada beberapa kesan yang ditampilkan oleh para ulama kita yang melampaui zamannya, yang membahas kemungkinan-kemungkinan persoalan terjadi. Karena di era terdahulu kiranya jarang didapati, atau mungkin juga tak pernah didapati, ada perempuan bercampur sholatnya dengan laki-laki. Di era-era sahabat misalnya, tabi'in misalnya. Tapi para ulama kita itu sudah mendiskusikan bagaimana kalau ada perempuan yang bercampur dengan laki-laki di satu saat yang sama. Maka di sini dibagi pada dua bagian oleh para ulama. Yang pertama, jika percampuran dimaksud tidak diiringi dengan adanya pemisah, laki-laki langsung perempuan, perempuan lagi laki-laki lagi, atau laki-laki perempuan laki-laki tanpa ada pemisah, yang memungkinkan adanya sentuhan, ya kan? Baik secara fisik ataupun tak langsung, ya, karena fitrah itu kan tak bisa ditolak, keberpasangan, ya kan? Saling hasrat dan sebagainya, ya kan? Ketika itu terjadi, maka yang pertama ini, kasus pertama dianggap sholatnya tidak benar, ya, sholatnya batal, sholatnya tidak memiliki nilai dalam sahnya sholat. Nah, ini sepakat para ulama, tidak ada perbedaan di dalamnya. Jika dalam konteks penunaian itu ada sekat, misal ini laki-laki, kemudian disekat, apakah dengan kursi atau yang lain, lalu ada perempuannya, lalu ada laki-laki lagi, dan seterusnya. Maka di sini terbagi dua pandangan ulama. Nah, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa berpotensi sholat demikian membatalkan untuk yang laki-laki, ya, dianggap sholatnya batal untuk yang laki-laki, sekalipun yang perempuan, ya, bisa benar menunaikannya. Benar dalam artian itu dia dari takbir sampai salam mungkin dia benar menunaikan, walaupun statusnya bermasalah juga. Jadi dalam konteks berjamaahnya statusnya tetap bermasalah, tapi yang laki-laki dianggap batal, karena boleh jadi ya, ada hasrat-hasrat tertentu, atau ada dalam penunaiannya gambaran-gambaran tertentu yang mungkin berpengaruh dengan keberadaan perempuan yang sholat di sampingnya. Itu pandangan Hanafiyah. Sementara mayoritas, ada Syafi'iyah, ada Malikiyah, sebelumnya juga ada Hanabilah, berpandangan statusnya makruh, sangat tidak disukai, kan? Jadi walaupun ada yang menunaikan berjamaah di laki-laki, sekat perempuan, sekat laki-laki dan sebagainya, maka status berjamaahnya sangat tidak disukai, makruh. Ya, Anda datang memenuhi undangan, ya kan, diatur oleh yang mengundang. Ini laki-laki ya jalurnya, ini perempuan. Tiba-tiba ada perempuan merobos ke safnya laki-laki, ya kan? Ke antriannya laki-laki. Baik, ketika sudah sampai ke depan, yang menerima, ya, yang mengundang itu ketika akan menerima sudah tahu itu bagiannya perempuan, yang ini kok di laki-laki, ya, maka nampak ekspresi ketidaksukaan, ketidaknyamanan, ya, walaupun mungkin dalam kondisi itu melihat sudah ada di depan nih, ya kan, tanggung nih, walaupun disekat nih 1, 2, tapi dia memaksa ingin masuk di bagian laki-laki, ya. Ya, yang terjadi seharusnya kan ada yang melarang, ya kan, ini jalurnya ibu, ini jalurnya bapak. Tapi boleh jadi dalam kondisi tertentu, ada mungkin kondisi-kondisi yang merasa punya kedudukan tertentu, ya kan? Oh, saya pengen ke sini aja, saya pengen langsung, ya, bersalamannya lewat jalur bapak karena saya punya kedudukan, ya, ini pejabat A, ini pejabat B, sehingga yang ingin melarang petugas akan tak punya kuasa di situ, ya. Tapi tetap ketika menerima, ya, orang yang punya hajat untuk mengundang itu ketika menerima merasa tidak nyaman karena bukan tempatnya di situ, sekalipun dia punya kedudukan, punya jabatan, namun telah diatur posisinya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur dengan detail bahwa orang-orang yang motivasi sholatnya didorong bukan sebagai penyembahan kepada Allah dengan tulus yang mengikuti petunjuk Rasulullah, tapi memiliki motivasi-motivasi lain dalam kreasinya, atau barangkali ingin menampilkan kedudukan, atau lebih daripada itu untuk misalnya dalam konteks kekinian dibahasakan dengan pencitraankah, misalnya ditampilkan hanya untuk menampilkan kondisi tertentu, maka itu dikecap dalam Al-Quran, tidak dibenarkan. Sehingga Allah memberikan pandangan yang langsung dengan firman-Nya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Demikian di surat Al-Ma'un itu. Maka ada potensi celaka bagi orang sholat, ya. Wail di situ dikecam, sesuatu yang tidak dibenarkan, melebihi tidak disukai, ya, dikecam, kemudian ya, dikecilkan,
ya, dan dihinakan. Dalam konteks itu tidak dipandang, ya, diabaikan, tapi juga dikecam, ya, kecaman, ya. Ya, siapa orang-orang yang dikecam itu? Lil musallin, ada orang yang sholat tapi salah motivasi sholatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Ya, siapa itu? Alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang ingin dipandang oleh makhluk, orang-orang yang ingin mengesankan citra tinggi, ya, orang-orang yang ingin menghadirkan pencitraan bagi dirinya. Sholat seharusnya menampilkan penghambaan kita kepada Allah, ingin dilihat Allah, itulah ihsan. Ketika sholat dilakukan ingin dipandang makhluk, ingin dilihat makhluk, ingin dicitrakan makhluk, maka berubah dari penghambaan kepada Allah menuju sifat ria yang ingin diangkat oleh makhluk. Sholat itu ibadah untuk bersujud. Sujud artinya merendahkan. Semakin kita merasa rendah, maka Allah meninggikan. Sebaliknya, ketika seorang menunaikan sholat dan merasa dirinya tinggi, maka ia rendah di hadapan Allah. Fawailul lil musallin. Untuk itu, saudara-saudariku, yang ditampilkan ini adalah pencerahan, bukan untuk memojokkan, bukan untuk merendahkan, bukan untuk mencela atau digunakan sebagai peluru untuk menghujam orang lain. Tidak, ini justru untuk pencerahan kita semua supaya mendapatkan keterangan-keterangan jelas baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tentu setiap aktivitas telah dilatar belakangi oleh motivasi, mungkin juga memiliki argumentasi, tapi demikian pandangan para ulama yang disampaikan, baik dari segi adabnya, tuntutan dari dalil-dalilnya, argumentasinya, sampai sikap kita menghamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saling mendoakan, memberikan pencerahan yang meneduhkan, mengajak untuk mendapatkan siraman rohani yang mencerahkan, yang dengan itu tentunya mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menekankan sekali lagi, setiap orang itu punya hak untuk mendapatkan kebenaran dan kesolehan. Karena itu, bila pun ada kasus-kasus tertentu yang diduga tidak seperti pakemnya, tidak seperti idealnya, maka setidaknya kita belajar dari itu semua untuk saling memperbaiki, saling mengajak pada kebaikan, dan saling memberikan motivasi pada kemuliaan. Sekali lagi, semoga kita dijaga oleh Allah dalam kebaikan. Allah memuliakan kita selama berkehidupan dan mewafatkan kita sebagai hamba terbaik saat kita berpulang. Husnul khatimah.